Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi. Saya akan mempresentasikan kasus praktek klinik 1. Serotinus. Definisi kehamilan serotinus adalah kehamilan yang berlangsung lebih dari 42 minggu. Dikenal beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan kehamilan yang sudah melampaui usia kehamilan yang dianggap berada di atas batas normal. Usia kehamilan 37 minggu lengkap sampai sebelum 42 minggu. Etiologi seperti halnya teori bagaimana terjadinya persalinan, sampai saat ini penyebab terjadinya kehamilan poster belum jelas. Beberapa yang diajukan pada umumnya mengatakan bahwa terjadinya kehamilan poster sebagai akibat gangguan terhadap timbulnya persalinan. Beberapa teori diajukan antara lain sebagai berikut. A. Pengaruh progesteron. B. Teori oksitosin. C. Saraf uterus. D. Herediter. Makrosomia semua neonatus dengan berat badan 4.000 gram atau lebih. B. Tanpa memandang umur, kehamilan dianggap sebagai makrosomia. Makrosomia adalah bila berat badannya lebih dari 4.000 gram. Berat neonatus pada umumnya kurang dari 4.000 gram dan jarang melebihi 5.000 gram. Frekuensi berat badan lebih dari 4.000 gram adalah 5,3% dan yang lebih 4.500 gram adalah 0,4%. Etiologi. Beberapa keadaan pada ibu dapat menyebabkan terjadinya kelahiran bayi besar makrosomia. Faktor-faktor tersebut diantaranya ibu yang menderita diabetes mellitus sebelum dan selama makan, ibu mempunyai riwayat melahirkan bayi besar, faktor genetik, pengaruh kecukupan gizi. Pengkajian identitas pasien. Nama Nyonya A, tempat tanggal lahir 10 Juli, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, alamat Jalan Barat 3 GGK 5 nomor 24, nomor RM 497-998, tanggal masuk RS 15 Juli 2022, tanggal pengkajian 16 Juli 2022, diagnosa medis G2P1A0, hamil 42 minggu. Keluhan utama saat masuk rumah sakit: keluaran liur bercampur darah dari kemaluan. Saat pengkajian, pasien datang dari ruang rawat inap ke ruang penerimaan dengan keadaan terlihat cemas dan tampak pucat. Riwayat penyakit sekarang tidak ada, riwayat penyakit dulu tidak ada, riwayat penyakit keluarga tidak ada, riwayat penyakit sistemik tidak ada. Pemeriksaan fisik, keadaan umum baik, tingkat kesadaran kompos mentis, pengukuran GCS M4, M6, V5, antropometri, BB 60 kg, tinggi badan 149 cm, tekanan darah 115/75, suhu 36,6, nadi 78 kali menit, respirasi 20 kali menit. Data penunjang diagnostik hasil laboratorium: hemoglobin 11,6, 12, 16, leukosit 9,38, 4,50 sampai 11, hematokrit 35,3, 36 sampai 46, trombosit 255 sampai 150, MCH 27,80 sampai 2535, MCHC 33 sampai 37, MCP 84,5 sampai 102, eosinofil 0,5 sampai 0,5, basofil 0,1 sampai 0,2, neutrofil 3,31 sampai 3,13,
limfosit 21,9 sampai 25,5, monosit 5,1 sampai 6,1. Gula darah 113/70/140. Ureum, kreatin 12,29, 10,0 sampai 50,0, kreatin 0,76 sampai 1, SGOT 10,5 sampai 31, SGPT 5,3 sampai. Terapi saat ini bupivacain 12,5 mg, Ondan, Sentron 8 mg, Paraset infus 1 gram, oksitoksin 20 IU, Mergin 0,5, Ketorolac 3 mg. Diagnosis keperawatan dan prioritas masalah. Pra-anestesi, B atau D, faktor krisis situasional. Intra-anestesi, resiko pendarahan, B dan D, tindakan insisi pada lapangan operasi. Pasca anestesi, hipotermia, B sampai D, pemanjaman lingkungan dingin. Pre-anestesi, tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama pre-operasi diharapkan cemas dapat berkurang. Intervensi, monitor TTP, ajarkan napas dalam kepada pasien, jelaskan tindakan operasi yang akan dilakukan, kolaborasikan dengan dokter terkait pemberian obat anti cemas, implementasi, monitor TTP, mengajarkan napas dalam kepada pasien, menjelaskan tindakan operasi yang akan dilakukan, berkolaborasi dengan dokter terkait pemberian obat anti cemas. Pasien mengatakan cemasnya berkurang. A. Pasien tampak cemasnya berkurang dan tidak terlihat pucat lagi wajahnya. TTP 150/90, suhu 36,6, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Masalah teratasi, hentikan intervensi. Blokade regional, teknik spinal anestesi, subarachnoid block, lokasi tusukan, lumbal 4 sampai lumbal 5, obat bupivacain konsentrasi 0,5%, jumlah 15 mg, waktu suntikan per jam. Anestesi jam 8:55, UKI final heavy, operasi jam 9:05, selesai jam 9:25, tindakan anestesi tambahan tidak ada. Keadaan selama operasi, letak pasien, supina terlentang, airway, nasokanul, tidak. Lama anestesi 1 jam, lama operasi 20 menit, selesai sare, keadaan bayi lahir hidup, jenis perempuan, Apgar skor 1 menit, 10,5 menit, 10 menit. Cairan, total asupan cairan, kristaloid, putosol 500 ml, poloid 500 ml, darah, komponen. Pasca anestesi hipotermia. Setelah diberikan tindakan asuhan keperawatan diharapkan suhu tubuh dalam rentang normal dan stabil dengan rentang 36,6. Intervensi, monitor TTP, berikan penghangat badan seperti selimut, monitor tanda dan gejala akibat hipotermia, sediakan lingkungan yang hangat. Memonitor TTP, memberikan penghangat badan seperti selimut, memonitor tanda dan gejala hipotermia. Menyediakan lingkungan yang sangat, pasien yang dinginnya sudah berkurang dan tidak menggigil lagi. A. Pasien tampak tidak kedinginan dan tidak menggigil lagi, TTP sudah stabil. Keadaan pasca anestesi, ruang pemulihan RR, kesadaran kompleks mati, CCS, MV 465, tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi spontan RR 20 kali per menit, nasokan 0, oksigen 3 liter per menit, SpO2 100%, komplikasi tidak ada, tindakan tidak ada. Keadaan pasca operasi di RR, masuk jam RR jam 9:26, alat yang dipasang infus, keadaan umum sadar,
Nah, di 80 kali per menit tekanan darah 130 per 90 per menit, suhu badan 36,6. Pernapasan baik, Bromix skor awal 3. Bromix skor gerak penuh dari tungkai 0, tidak mampu aktivitas tungkai 1, tidak mampu fleksi lutut 2, tidak mampu fleksi pergelangan kaki 3, total skor 1, skor di bawah 2 pasien diperbolehkan keluar dari RR. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.